Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, seringkali kita mendengar bahwa orang-orang ngomong olahraga itu cuman ajang cari keringat saja sama nggak perlu mikir. Nah, jika teman-teman masih berpikiran seperti itu, kemungkinan itu adalah salah besar. Nah, di sini saya Talita Raisa dengan NIM 23087188 akan membedah eh, bagaimana pendidikan jasmani itu adalah salah satu pembelajaran yang menekankan baik itu fisik, otak, serta mental. Nah, di sini saya akan membuat tugas video tentang apa sih kontribusi pendidikan jasmani kepada psikomotorik, kognitif, serta afektif pada peserta didik. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada psikomotorik, yang kedua ada kognitif, yang ketiga ada afektif. Nah, yang pertama saya akan jelaskan apa itu psikomotorik secara singkat. Nah, psikomotorik itu identik dengan gerak. Gerak menggunakan seluruh bagian tubuh kita, baik menggunakan motorik kasar seperti otot-otot besar. Contohnya ada tangan, kaki, dan lain-lain. Nah, contoh motorik kasar itu seperti berjalan, berlari, dan melompat. Dan ada namanya motorik halus. Itu menggunakan otot-otot kecil pada bagian tubuh. Nah, seperti jari-jari tangan. Nah, contohnya kita saat menulis, menggambar, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membahas apa hubungannya psikomotorik dengan pembelajaran penjas olahraga. Nah, banyak orang beranggapan kalau olahraga itu cuman yang penting bergerak dan berkeringat. Nah, itu salah satu pendapat yang kurang benar. Nah, di sini peran psikomotorik pada pembelajaran penjas. Nah, yaitu ketika kita melakukan gerakan itu sesuai dengan aturan-aturan atau SOP pada cabang olahraga yang kita mau lakukan. Nah, contohnya olahraga lari sprint. Nah, di sini kita dituntut untuk lari secepat mungkin, sprint. Nah, ketika kita asal gerak saja yang penting cepat, nah itu justru banyak meningkatkan cedera. Nah, disinilah peran penjas pada psikomotorik. Nah, di contohnya tadi lari sprint kan. Nah, di sini dituntut ya namanya kecakapan pada teknik, explosive power, kecepatan reaksi, dan lain-lain. Nah, manfaat dari olahraga ini, contohnya apa? Itu bisa meningkatkan kapasitas VO2 max, nah, atau daya tahan pada tubuh kita, yang berefek seperti tubuh kita lebih bugar dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, yang kedua, kita akan masuk pada aspek kognitif. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kognitif. Nah, kognitif itu berhubungan dengan pola pikir kita. Bagaimana kita cara belajar, membaca, memahami, menghafal, mengingat, dan memecahkan masalah itu berasal dari aspek kognitif kita. Nah, berikutnya kita masuk apa sih hubungannya antara pendidikan penjas dengan aspek kognitif. Nah, mungkin banyak dari peserta didik menganggap bahwa penjas ini sekedar olahraga hanya bermain-main saja tanpa melibatkan yang namanya aspek kognitif atau berpikir dari mata pelajaran yang lain, seperti fisika, kimia, dan lain-lain. Nah, justru di sini adalah tempat wadah
yang cocok untuk meningkatkan aspek kognitif tersebut. Nah, saya kasih contoh seperti olahraga tim. Walaupun dalam segi permainan di sini sangat menekankan yang namanya aspek kognitif. Bagaimana peserta didik itu bisa memecahkan masalah di saat tekanan situasi pada timnya. Nah, contohnya satu lagi, misalnya dalam olahraga lari. Nah, kalau olahraga lari, misalnya olahraga lari 200 meter sprint. Nah, di sini mahasiswa dituntut untuk bagaimana cara sprint yang bagus atau taktik dan lain-lain sesuai dengan instruksi gurunya, guru penjasnya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh perbandingan mata pembelajaran penjas dengan mata pembelajaran lainnya. Nah, dalam aspek kognitif. Nah, saya kasih contoh pembelajaran kognitif yaitu fisika. Tentang bagaimana pengaruh kecepatan, besar massa, serta hambatan atau drag. Nah, secara kognitif, peserta didik itu mempunyai yang namanya teori. Bagaimana jika hambatan massa lebih besar, lebih berat, jika massa itu lebih berat, maka hambatannya semakin besar dan kecepatannya akan melambat. Nah, itu hanya kognitif secara tertulis dan pemahaman peserta didik saja. Nah, bedanya kalau di penjas itu langsung diaplikasikan, seperti contohnya berenang. Nah, ada perbandingan antara dua peserta didik, yang satu berat badannya 80 kg, yang satu lagi berat badan 50 kg. Nah, di sanalah letak yang namanya berpikir secara kognitif. Nah, pastilah peserta didik yang berat badan 80 kg itu adalah berenang yang sangat lambat karena hambatannya terlalu besar dan massanya terlalu besar. Nah, di sana letak berpikir kognitif di penjas atau pembelajaran jasmani. Mungkin itu contoh dari saya. Kita masuk ke materi berikutnya. Nah, yang ketiga kita masuk ke afektif. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang afektif itu apa. Nah, afektif itu sendiri itu berkaitan dengan emosi, perasaan, bagaimana bersikap, dan motivasi seorang peserta didik. Nah, sekarang apa sih hubungannya antara pembelajaran penjas dengan aspek afektif? Nah, di pembelajaran penjas ini sangat mudah bagi seorang guru olahraga untuk melatih peserta didiknya dalam aspek afektif seperti mental, disiplin, konsisten, sportivitas, dan kerjasama. Nah, saya kasih contoh. Misalnya permainan sepak bola. Nah, terdiri dari 2 tim. Nah, di sini pasti ada yang namanya kalah dan menang. Nah, disinilah peran guru bagaimana membentuk karakter peserta didiknya untuk misalnya sportivitas, berlapang dada menerima kekalahan, serta melatih yang namanya kerjasama. Nah, itu bisa dilatih secara langsung di pendidikan jasmani. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perbandingan mata pelajaran penjas ini dengan mata pelajaran lain dalam bidang afektif ini. Nah, saya ambil contoh pembelajaran lain seperti PKN. Nah, di PKN ini pasti yang mengajarkan yang namanya nilai moral, kerjasama, gotong royong, menghargai hak-hak dan kewajiban. Nah, itu mungkin hanya sekedar teori-teori yang
lebih ke arah kognitif. Nah, sedangkan di Penjas itu langsung namanya praktek, dipraktekkan langsung. Contohnya, kalau dari PKN yang namanya Bersatu Kita Teguh. Nah, itu di Penjas namanya kita bekerja sama dalam tim. Nah, itu bisa aspek tersebut tuh diaplikasikan langsung di pendidikan Penjas. Nah, contohnya menghargai hak dan kewajiban. Nah, kalau di Penjasnya itu seperti kita sportivitas, menghargai lawan dan lain-lain. Nah, mungkin itu contoh dari saya. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.